Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah soal komunikasi yang hebat. Iya, menarik nih. Kita pakai sumber dari buku Carmen Gallo ya, yang 10 Simple Secrets itu. Betul. Bukunya penuh contoh pemimpin bisnis keren. Nah, kali ini kita fokus ke fondasinya dulu. 3 rahasia pertama ya. Gairah, inspirasi, sama persiapan. Tepat. Kita mau gali kenapa sih komunikasi ini jadi penting banget sekarang dan gimana Anda bisa mulai. Oke, kita mulai ya. Siap? Nah, Gallo ini bilang kemampuan komunikasi sekarang itu, wah, jauh lebih krusial dibanding katakanlah 20 tahun lalu. Benar sekali. Apalagi di era digital begini kan? Iya, contohnya John Chambers dari Cisco dulu. Dia itu punya disleksia, terus takut banget bicara depan umum. Oh ya? Tapi dia CEO besar kan? Justru itu, kata Gallo, disleksianya malah bantu dia ngelihat gambaran besar presentasinya di kepala. Jadi lebih luas ngomongnya. Wah, menarik ya. Jadi kelemahan bisa jadi kekuatan. Intinya sih, kita ini kan sebenarnya presentasi terus. Ke klien, ke atasan, ke tim. Pertanyaannya, kita ini bikin orang ngantuk atau malah terpukau? Nah, disitulah rahasia pertama masuk. Gairah atau passion. Tapi ini bukan sekedar semangat-semangat biasa gitu loh. Bukan cuma antusiasme ya? Terus apa dong? Ini lebih dalam soal nemuin koneksi emosional kita sama topik atau cerita kita. Dan berani membagikannya, kayak Howard Schultz dari Starbucks. Oh, yang Starbucks ya? Kenapa dia? Gairahnya itu bukan soal biji kopinya, tapi soal menciptakan tempat ketiga. Semacam komunitas gitu antara rumah dan kantor. Dan dia peduli banget sama karyawannya. Jadi bukan produknya, tapi nilai di baliknya ya? Iya, dia bilang semangat kolektif kami itu keunggulan kompetitif. Gairah yang kayak gini tuh nular. Steve Jobs juga bilang kan, orang yang punya gairah bisa mengubah dunia. Oke. Konsep passion quotient atau PQ yang disebut Gallo itu gimana cara naikinnya? Gampang kalau ngomongin Starbucks, tapi kalau topiknya agak biasa aja gimana? Nah, Gallo kasih saran praktis. Pertama, coba deh amati pembicara hebat. Tonton TED Talk gitu. Perhatikan energinya, gimana dia nyambung sama topiknya. Oke, belajar dari contoh ya. Terus yang kedua? Gali koneksi pribadi Anda sendiri. Kenapa sih Anda percaya sama ide ini? Ada pengalaman pribadi yang nyambung nggak? Nah, cerita itu yang dibagi. PQ ini bisa dilatih kok. Kuncinya otentik. Jadi keaslian itu penting ya? Audiens bisa ngerasain? Banget. Nah, gairah yang tulus ini jadi bahan bakar buat rahasia kedua. Inspirasi. Inspirasi. Ini soal bikin orang lain ikut termotivasi gitu. Yang bikin kita ngebayangin sesuatu. Pakai indera kita. Kayak mimpi, keringat, hati, yang nyentuh emosi gitu. Contohnya gimana tuh? Schultz tadi, dia cerita soal ayahnya yang kehilangan pekerjaan. Itu buat jelasin kenapa Starbucks kasih tunjangan kesehatan, opsi saham. Atau Steve Jobs pas rekrut John Scully dari Pepsi. Ah, yang legendaris itu ya? Mau jual air gula seumur hidup atau? Atau mau ikut mengubah dunia. Nah, itu kan visi besar, bukan cuma soal kerjaan. Jadi intinya bukan cuma ngomongin gimana caranya, tapi kenapanya ya? Persis. Fokus di mengapa. Kenapa Anda lakuin ini? Kenapa ini penting buat audiens? Jobs nggak jual komputer, dia jual mimpi, alat buat kreativitas. Oke. Jadi kalau mau inspiratif, kita mesti tanya diri sendiri, cerita apa yang relevan, terus apa misi besar kita yang bisa bikin hidup audiens lebih baik. Itu ya? Tepat sekali. Bukan cuma target penjualan, tapi gimana ide kita bantu mereka. Oke, gairah udah, inspirasi udah, tapi ini semua kan butuh fondasi yang kuat. Nah, ini dia rahasia ketiga, persiapan. Betul. Dan persiapan di sini tuh bukan cuma sekedar baca contekan ya. Bukan cuma lihat catatan aja. Jauh lebih dari itu. Ini soal benar-benar nguasain materi dan yang penting juga paham siapa audiens kita. Paham audiens? Iya. Contohnya Dr. Jill Boteler yang TED Talk-nya viral soal stroke itu, dia latihan, coba tebak, berapa kali? Wah, berapa tuh? Puluhan kali? Sekitar 200 kali. 200 kali? Gila. Iya. Itu nunjukin rasa hormat juga ke waktu audiens. Persiapan itu bangun percaya diri. Oke, 200 kali latihan itu emang luar biasa. Tapi selain ngulang-ngulang terus,
Ada teknik persiapan spesifik nggak sih yang Galo tekenin, biar pesannya beneran nyampe gitu? Ada. Galo bilang penting banget jawab 3 pertanyaan ini sebelum presentasi. 1, apa sih hal paling penting yang audiens perlu tahu? Oke, yang paling penting ya. 2, kenapa mereka harus peduli sama hal itu? Kenapa harus peduli? Dan 3, tindakan apa yang kita mau mereka lakukan setelah dengar kita? Nah, jawaban 3 ini jadi inti pesan kita. Jadi jelas tujuannya apa. Betul. Terus soal latihan, Galo saranin rekam diri sendiri. Pakai video. Perhatiin kontak mata, bahasa tubuh, kebiasaan jelek kayak Ouch, itu bagian yang susah biasanya, nonton diri sendiri. Iya, tapi penting. Untuk presentasi, penting. Latihan penuh minimal 10 kali, itu udah bikin beda banget. Ingat kata pegolf Gary Player, makin sering saya latihan, makin beruntung saya. Maksudnya makin pede dan lancar gitu ya? Nah, itu dia. Keberuntungan di sini tuh ya kepercayaan diri sama kelancaran itu. Jadi kalau kita simpulkan nih, dari sumber ini, 3 pilar awal komunikasi hebat itu gairah yang otentik, nyambung secara emosi, terus kemampuan menginspirasi pakai visi dan cerita yang hidup. Dan didukung sama... Persiapan yang matang, paham audiens, kuasai materi, dan ya itu jadi latihan. Galo bilang komunikator hebat itu dibentuk, bukan bakat lahir aja. Oke, nah ini mungkin pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Dari 3 pilar ini, gairah, inspirasi, persiapan, kira-kira mana nih yang bisa langsung Anda coba terapkan? Walaupun kecil-kecilan aja dulu, di obrolan atau presentasi berikutnya? Ingat kata Galo tadi. Ya, ketika Anda mengubah cara pandang terhadap diri sendiri sebagai pembicara, maka pembicara yang dilihat audiens Anda pun akan berubah. Keren ya? Keren banget. Oke deh, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.